saya hukum ini. Ini harusnya. Nanti aja. Saya pakai sendal. Mabes Polri menetapkan status mantan sekretaris FPI Munarman. Polri sudah menetapkan Munarman sebagai tersangka sejak 20 April lalu. Ditetapkan tersangka pada tanggal 20 April. Tanggal 20 sampai 27, kecuali penetapannya setelah ditangkap. Meskipun hadir di 3 baiat. Melihat ada diduga rekayasa kriminalisasi mungkin untuk menutupi malu yang nggak becus. Mungkin saya melihat Bang Munarman ini berataskan atas nama pribadi, bukan atas nama organisasi. Nggak mungkin terlibat dalam hal seperti itu. Jangan sekali-sekali kau intervensi apa yang dikerjakan oleh aparat hukum, ingat itu. Setelah ditangkap. Aku bilang siapapun yang membuat kegaduhan di negara ini, membuat kerusuhan sehingga mengganggu stabilitas keamanan negara, aku akan bilang mereka adalah teroris. Kau bela nggak ada otak kau namanya. Kalau untuk tindakan terorisme itu kan harus jelas 2 alat bukti. Sudah dipastikan. Anda sudah dipastikan oleh penyidik, makanya penyidik melakukan langkah. Harusnya kau bela negara di saat situasi seperti ini, bukan kau membela para perusuh teroris. Dengar nggak itu? Ya, beberapa saksi untuk di 3 tempat itu menerangkan bahwa saudara Munarman itu hadir. Tentunya Densus 88 itu tidak gegabah lah ya untuk menggunakan bukti-bukti murahan, ya, bukan levelnya lah ya. Terlalu dini, terlalu cepat kita melihat kalau ini disangkut-pautkan dengan kerusuhan. Apalagi ISIS itu terjadi 2015. Semua 2015 itu semuanya mempunyai pro dan kontra. Belum ada kajian-kajian khusus. Jangan sekali-sekali kau intervensi apa yang dikerjakan oleh aparat hukum, ingat itu. Aku bilang siapapun yang membuat kegaduhan di negara ini, membuat kerusuhan sehingga mengganggu stabilitas keamanan negara, aku akan bilang mereka adalah teroris. Kau bela nggak ada otak kau namanya. Kita saja belum tahu nanya Munarman. Anda sudah berani. Anda yang belum tahu. Anda tapi sudah kan berani menyimpulkan lebih dahulu. Densus 88 kan sudah tahu. Praduga tak bersalah itu harus dikedepankan. Penerapan azas praduga tak bersalah ya nggak tepat kalau di situ. Ya, ketika katakan prosedur, semua sudah melalui prosedur sesuai dengan aturan hukumnya. Menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia itu terhadap perbuatannya atau personalifikasinya. Tindak pidana terorisme itu ya itu cukup dengan bukti permulaan aja udah cukup untuk nangkap orang ya. Berbeda dengan tindak pidana umum yang lain, ada bukti yang cukup ya, atau minimal 2 alat bukti yang cukup, kalau nggak bukti permulaan. Di dalam surat perintah penangkapan, pasal yang dipersangkakan kepada tersangka M adalah pasal 14 Junto pasal 7 dan atau pasal 15 Junto pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Kita saja belum tahu nanya Munarman. Anda sudah berani. Anda yang belum tahu. Anda tapi sudah berani menyimpulkan lebih dahulu. Densus 88 kan sudah tahu. Praduga tak bersalah itu harus dikedepankan. Namun cara polisi menangkap Munarman harus dipahami dalam konteks bahwa polisi sedang berhadapan dengan orang yang mungkin bertanggung jawab atas rencana yang kalau saja tidak dicegah bisa mematikan ratusan jiwa manusia. Tidak sesuai hukum ini. Ini harusnya. Nanti aja. Saya pakai sendal. Protes pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI terkait penangkapan Munarman ex-Sekum FPI ditanggapi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. Mahfud menyatakan tidak ada Islamofobia dalam pemerintahan di Indonesia. Menurut dia, sekarang ini banyak petinggi TNI Polri yang pandai mengaji, bahkan menjadikan markas TNI Polri sebagai tempat pengajian dan semaan Quran. Saya menolak keras kalau ada orang mengatakan di Indonesia ini ada Islamofobia, di mana orang Islam itu didiskreditkan. Tidak ada Islamofobia. Pegiat media sosial Eko Kuntadi melontarkan kritik keras kepada Majelis Ulama Indonesia yang menilai berlebihan membela mantan Sekretaris Umum FPI Munarman. Seperti diketahui, petinggi Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi,
menyampaikan kecaman dan keprihatinan atas penangkapan Munarman. Muhyiddin yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia menyatakan, penangkapan Munarman merupakan bentuk baru dari gerakan Islamofobia yang tujuannya untuk menciptakan ketakutan dan anti-Islam. Pernyataan itu disampaikan Muhyiddin secara tertulis kepada redaksi Panji Mas pada Rabu kemarin, 28 April 2021. Nah, di Indonesia sekarang tidak ada itu. Pemerintah tidak punya program anti-Islam. Jelas sekali, penangkapan itu adalah bentuk baru dari gerakan Islamofobia yang tujuan utamanya adalah menciptakan ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan dan anti-Islam, ujar Kiai Muhyiddin Junaidi pada Kamis 29 April 2021. Dan keberbedaan yang sangat besar seperti itu negara harus mampu menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Saya katakan kalau negara tidak mampu menegakkan keadilan hukum, maka tinggal nunggu kehancurannya. Begitu para pemimpin separatis Papua yang sudah jelas anti NKRI dan melakukan pembunuhan dan pelanggaran konstitusi negara, malah dibiarkan, pungkas Muhyiddin Junaidi. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, buka suara mengenai proses penangkapan yang dilakukan Densus 88 terhadap mantan Sekretaris Umum FPI Munarman. Penangkapan bertepatan dengan bulan Ramadan ini dinilai Muhyiddin syarat makna Islamofobia. Penangkapan Bapak Munarman oleh tim Densus 88 dengan persenjataan lengkap seperti menghadapi kelompok bersenjata di bulan Ramadan itu tidak mendidik, kontraproduktif, trial before, dan syarat makna Islamofobia, kata Kiai Muhyiddin Rabu 28 April 2021. Hancurnya sejarah bangsa-bangsa terdahulu itu ya karena negara tidak adil. Nah, itu berlaku bagi siapa saja. Yang penting kita mulai bagaimana membangun tegaknya hukum dan keadilan. Muhyiddin menyayangkan perlakuan aparat itu sebab menurutnya penangkapan itu lebih sadis ketimbang menangkap gembong narkoba dan koruptor di negeri ini. Sebagai warga sipil tak bersenjata kok tak diberikan kesempatan untuk memakai sendal atau alas kakinya menuju kendaraan, ujar Kiai Muhyiddin penuh rasa heran. Tidak sesuai hukum ini. Ini harusnya. Bapak nanti aja Saya pakai sendal, Sebab lanjut Muhyiddin, semua tuduhan itu masih perlu dibuktikan di pengadilan. Hanya dengan tuduhan sepihak yang masih perlu diuji kebenarannya di pengadilan. An innocent person, orang yang tidak bersalah bisa diberlakukan secara kasar, bebernya. Karena kalau di dalam keberbedaan lalu terjadi ketidakadilan, akan terjadi diskriminasi atau dirasakan diskriminasi, cara memihak kepada yang kuat atau takluk kepada yang kuat, baik kuat secara fisik karena banyak pengikutnya, atau kuat secara politik karena dia memimpin partai politik, kuat secara ekonomi karena dia kaya, sementara yang miskin, yang lemah tidak diperhatikan. Nah, di situ harmoni akan pusat. Ketua Bidang Luar Negeri dan Kerjasama Internasional PP Muhammadiyah ini mengatakan Islam agama kasih sayang dan punya kode etik dalam memperlakukan manusia. Ini bukan pembelaan, tapi sekedar mengingatkan semua pihak agar menjaga kehormatan seseorang, tandasnya. Pegiat media sosial Eko Kuntadi melontarkan kritik keras kepada Majelis Ulama Indonesia yang menilai berlebihan membela mantan Sekretaris Umum FPI Munarman. Pasalnya, MUI menganggap penangkapan Munarman tersebut tak ubahnya seperti Islamofobia dan anti-Islam. Merespon Kiai Haji Muhyiddin, Eko Kuntadi mengaku heran dengan cara pimpinan MUI tersebut memberi pandangan terhadap penangkapan Munarman. Apalagi penangkapan Munarman diterjemahkan sebagai bentuk Islamofobia atau anti-Islam. Menangkap Munarman artinya anti-Islam, jadi Munarman dianggap sederajat dengan agama, cuit Eko Kuntadi melalui Twitternya. Menyindir pernyataan MUI tersebut, Eko pun menyarankan agar sebaiknya MUI diganti namanya. Woi, ganti nama dong.
jadi MUM, Majelis Ulama Munarman, tulis Eko Kuntadi. Menurut Eko Kuntadi, langkah aparat menangkap Munarman sejatinya diapresiasi seluruh masyarakat. Coba lihat di media sosial, ramai ucapan terima kasih kepada polisi, bahkan di Mabes Polri. Kini kita bisa lihat karangan bunga berjejer di masyarakat sebagai tanda terima kasih. Sebab kejahatan teroris sudah sangat meresahkan, pungkas Eko Kuntadi. Lebih lanjut, Muhyiddin mengungkapkan, menyampaikan jikalau terorisme, radikalisme, dan ekstremisme adalah produk musuh kaum muslim yang diprakarsai oleh Amerika dan sekutunya. Saat ini dunia sudah menganggap isu tersebut sudah kadaluarsa. ISIS juga diakui mereka sebagai produk hasil rekayasa mereka untuk menciptakan konflik dan menguras sumber daya kaum muslimin. Sambungnya lagi, pengurus MUI yang banyak menguasai informasi dunia Islam di berbagai penjuru dunia itu juga mengaku bahwa setelah sekian lama Densus 88 sunyi tanpa aktivitas yang berarti. Kini mereka tiba-tiba mulai kembali unjuk gigi. Kendati demikian, menurut Muhyiddin, masyarakat kini sudah tak lagi percaya dengan manuver politik tersebut yang seakan musuh utama negara ini adalah terorisme saja. Sementara mega korupsi, penggalapan uang negara, dan malpraktek oleh para pengelola negara ini dianggap biasa saja, paparnya. Ini harusnya. Nanti aja kalau saya pakai sendal, Jangan.